Oke anak-anak, yang pertama itu kita Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia menyebabkan sekolah melakukan perubahan dalam pembelajaran yang sebelumnya dilakukan dengan tatap muka, akhirnya diubah dengan pembelajaran daring. Kini pemerintah mendorong penerapan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Kebijakan PTMT ini mendapat respon positif dari sejumlah pihak, di antaranya siswa. Salah seorang siswa dari SMPN 28 Kota Tangerang, Trinanda Kilau Gemilang, kepada Radio El Sinta pada Selasa 9 November 2021 menyampaikan apresiasinya dengan diterapkannya PTMT. Saya suka karena kalau belajar online, saya kalau Zoom itu biasanya ngantuk. Kalau offline enggak. Jadi pelajaran masuk senang karena bisa ketemu teman-teman dan bisa belajar dengan kayak biasa. Selain siswa, banyak orang tua yang juga menyambut positif kebijakan PTMT dan mendukung anaknya belajar di sekolah. Di antaranya Mahfud Suzadi, salah satu orang tua murid di SMPN 28 Kota Tangerang. Untuk pihak sekolah sendiri ketika mau memulai pembelajaran, memulai PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas, memberikan informasi pada kami, ke orang tua juga ke siswa terkait dengan akan diadakannya program pembelajaran tatap muka terbatas. Oleh karena itu, dari pihak sekolah sendiri juga sudah memberikan banyak informasi terkait hal tersebut. Kami selaku orang tua, sebagaimana yang sudah kami dapat informasinya dari pihak sekolah, dan sekolah pun sudah memberikan gambaran tentang bagaimana persiapan dan apa yang harus dilakukan selaku orang tua terkait dengan persiapan anak-anak untuk PTMT. Tentunya kami menjalankan progres yang memang sudah dianjurkan oleh pemerintah terkait dari persiapan secara pribadi dari anak-anak itu, dimulai dari mempersiapkan masker, kemudian mempersiapkan hand sanitizer, kemudian berangkat dari rumah ke sekolah juga harus lebih baik diantar oleh kami selaku orang tua. Kalaupun memang tidak diantar menggunakan kendaraan umum misalkan, itu harus progres di jalannya dengan menjaga jarak. Dan yang tidak lupa adalah menggunakan alat-alat pribadinya sendiri, seperti alat tulis sendiri, kemudian tempat makan juga kita harus bawa dari rumah, tidak beli di luar dan tidak juga beli di kantin. Juga untuk minum pun harus bawa sendiri dari rumah. Dia juga harus jaga jarak antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Memang di sekolahnya itu sudah ada disiapkan yang namanya garis-garis dan juga tanda silang yang itu merupakan tanda harus adanya jarak antara satu dengan yang lainnya. Setelah itu dia juga harus check-in melalui Peduli Lindungi. Kemudian sampai di kelas pun anak saya bercerita duduknya sendiri-sendiri dengan jarak yang memang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 28 Kota Tangerang, Saroni, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada orang tua murid terkait PTMT, dan untuk melaksanakan PTMT, pihaknya harus melengkapi ketentuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan. Ketika kegiatan PTMT akan dilaksanakan di Kota Tangerang, khususnya di SMP Negeri 28 Kota Tangerang, kami selaku pihak sekolah pertama mensosialisasikan dulu kepada orang tua melalui Zoom meeting tentang bagaimana pelaksanaan PTMT yang akan dilaksanakan. Karena PTMT ini adalah pembelajaran tatap muka secara terbatas, artinya tidak seluruh siswa mengikuti belajar di sekolah. Nah, selain sosialisasi melalui Zoom meeting, kita juga memberikan angket kepada orang tua siswa tentang kesiapan mereka, persetujuan mereka. Artinya kami tidak memaksakan. Bagi orang tua yang setuju anaknya mengikuti PTMT, disilahkan hadir ke sekolah sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Kemudian bagi orang tua yang memang belum setuju, mereka tetap kita berikan fasilitas yang sama dengan pembelajaran daring. Jadi kami melaksanakan dengan sistem dua arah yang disebut dengan blended learning. Di sekolah, Bapak Ibu guru memberikan pembelajaran, yang di rumah bisa mengikuti pembelajaran melalui daring, melalui Google Meet. Proses PTMT ini melalui rangkaian yang begitu panjang, karena kita pihak sekolah itu harus mengisi dan melengkapi asesmen yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Ada sekitar 24 pertanyaan dengan berbagai syarat yang harus dilengkapi oleh pihak sekolah.
Salah satunya ada rekomendasi dari pihak Satgas COVID terkait di Kecamatan Ciledug, apakah zona kita sudah zona oranye. Nah, kalau sudah zona oranye, kita akan diberikan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan tatap muka dengan prokes yang begitu ketat. Selanjutnya juga pihak sekolah harus membuat SOP, standar operasional terkait dengan pembelajaran tatap muka, di mana SOP ini isinya juga terkait bagaimana pembelajaran dilaksanakan dari anak mulai berangkat, kemudian mereka tiba di sekolah, mereka melaksanakan pembelajaran, sampai mereka pulang pun semuanya menggunakan protokol kesehatan yang sudah kita jelaskan di dalam SOP yang kita buat. Dan alhamdulillah kita juga di sekolah ini membentuk satgas. Ada satgas yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru, bagaimana mereka menerima siswa dari mulai masuk sampai mereka belajar. Kemudian di kelas juga ada yang disebut dengan satgas kelas, di mana satgas kelas ini diketuai oleh salah satu siswa yang berada di ruangan itu. Jadi rangkaian begitu panjang asesmen, sehingga barulah kami di-SK-kan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Untuk kegiatan vaksin, kita beberapa kali melaksanakan vaksin di sekolah dengan bekerja sama Dinas Kesehatan melalui PKM Peninggilan. Anak-anak melaksanakan vaksin di sekolah dengan mengikuti protokol kesehatan juga. Jadi mereka datang ke sekolah, waktu itu memang belum PTMT, tapi tetap mereka ke sekolah menggunakan seragam sekolah. Alhamdulillah vaksin di sini sudah sekitar 4 kali pelaksanaan. Dari dosis 1, kemudian dosis 2, dan berikutnya adalah tambahan dosis 1 dan dosis 2, sehingga untuk vaksin sendiri alhamdulillah sudah maksimal dari segi siswa dan guru di dalam pelaksanaan ini. Dan alhamdulillah pihak PKM Peninggilan selaku pelaksana di SMP Negeri 28 mereka juga berterima kasih karena memang dari segi pelaksanaan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan antusias dari siswa, edukasi dari orang tua kepada anak-anaknya juga berjalan dengan baik sehingga mereka memberikan izin anak-anaknya untuk divaksin. Persiapan protokol kesehatan yang kita laksanakan di sekolah sesuai dengan SOP yang kita buat. Artinya dari segi sarana dan prasarana itu sekitar lebih dari 25 wastafel sudah disiapkan untuk CTPS, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir itu kita sudah siapkan di setiap depan ruang kelas, kemudian di lobi sekolah dilengkapi dengan sabun, kemudian juga di setiap kelas juga kami lengkapi dengan hand sanitizer untuk digunakan kepada siswa. Sarana-sarana yang pendukung yang lain, karena siswa juga menggunakan masker dari sekolah, khawatir mereka nanti maskernya rusak atau mungkin hilang, kita juga memberikan cadangan kepada mereka. Dan setelah kegiatan PTMT selesai, setiap harinya kami juga melaksanakan penyemprotan menggunakan disinfektan agar benar-benar ruang kelas yang digunakan itu steril dan bersih, dan dari situ bisa memutus sebar COVID-19. Ditambahkan Kepala Sekolah SMPN 28 Kota Tangerang, Saroni, dalam penerapan PTMT, siswa dibagi dalam 2 kelompok untuk menghindari kerumunan. Di dalam kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas yang kami laksanakan, kami membagi beberapa kelompok siswa. Dan mereka melaksanakan pertemuan tatap muka ini bertemunya hanya 1 minggu 1 kali untuk saat ini, karena kita tetap menunggu evaluasi setelah nanti seluruhnya melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, setiap kelompok kelas, misalnya saja kelas 7A itu ada 36 siswa. Kami membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, misalnya saja nomor absen 1 sampai dengan 18, itu masuk di hari Senin. Kemudian kelompok kedua masuk di hari Selasa. Nah, ketika siswa kelompok pertama ini melaksanakan tatap muka di sekolah, kelompok keduanya juga mendapatkan pembelajaran yang sama melalui daring yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi setiap kelas prosesnya seperti itu ya, dibagi menjadi 2 kelompok, absen 1 sampai dengan 18, itu hari Senin misalnya, kelompok kedua absen 19 sampai 36. Begitu selanjutnya, kemudian kelas 8, hari Selasa dan hari Rabu, absen 1 sampai 18 untuk kelompok pertama, kemudian hari Kamisnya untuk kelompok kedua absen 19 sampai 36, dan kelas 9 pun Jumat dan Sabtu juga mengikuti jadwal yang sama. Agar pembagian kelompok ini bisa kami laksanakan di kelas itu tidak ada kerumunan. Jadi kami mengatur posisi tempat duduk mereka dengan jaga jarak yang sudah ditentukan oleh SOP kita. Pendengar Radio El Sinta,
Kita harapkan dengan diterapkannya PTMT menjadi ruang bagi kita untuk optimis dalam memerangi COVID-19 dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Pernah? Pernah. Apa namanya? Kunci got. Ya, kunci